Assalamualaikum Bestini, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat dan jika ada masalah, semoga masalahnya cepat selesai. Uni Rizka datang balik mau sharing tentang kegiatan di dapur. Nah, kalian pasti tak kaju Bestini mencari dapur Uni yang sabana basera berantakan balik bisa nih. Begini ceritanya. Beberapa hari ini ada bau-bau yang menyengat Bestini. Kadang tercium di dapur, kadang di ruang serbaguna, maksudnya di ruangan Uni. Bisa jadi ruang makan, ruang tamu, itulah. Kalian paham lah Besti. Sebelum lanjut, kita jemur kain dulu ya Besti. Sebagian kain yang dihanger lah Uni letakkan di luar. Kalau yang ini tinggal dijemur di tali jemuran aja. Suasana dapurnya porak-poranda Besti ini, yang lah dicuci terkena serpihan. Terjatuh pula lah blender Uniko, ya ampun. Koko blendernya harusnya disimpan gak Besti ini. Tapi karena Uni pikir kawan Pak Su tuh gak akan sampai ke sini mengekspansi ya deh bahasa Uni lah. Jadinya blendernya diletakkan ternyata sampai ke sini blender pun kotor. Setelah dibersihkan blendernya, kemudian Uni tes lah berfungsi juga. Ternyata alhamdulillah masih berguna, dia masih balas budi. Kuali dan piring yang dicuci ternyata kena kejatuhan debu-debu dan semen tua. Ya udahlah dicuci sekalian. Selanjutnya menyapu dan mengepel lantai. Yuk dilanjut cerita Uni yang Uni rasa kalian agak pusing lah mendengarnya, berbelit dan terpotong. Jadi kan tadi Uni cerita kan ada bau, entah itu dari dapur entah dari ruang tengah, yang jelas bau itu begitu menyengat. Uni pikir mungkin baunya di luar rumah ya, kalau disiram hujan tuh nanti baunya berkurang, ternyata enggak. Kemudian Uni bilang lah sama Pak Su, ada yang mati lah di plafon kita, kayaknya sih plafon dapur kata Uni, karena di dapur itu sering tikus dan kucing berkejar-kejaran. Yang namanya bangkai itu harus dibuang, kalau enggak dia akan merusak, akan bau terus menerus. Akhirnya Pak Su minta tolong kepada teman-temannya. Datanglah kawan Pak Su 3 orang, tapi 1 orang sih yang bekerja udah masuk ke plafon gitu kan, plafon dapur. Jarak antara seng dengan kayu untuk plafon itu dekat Besti ini. Jadi kawan Pak Su tuh tidak bisa ke atap dapur. Sebagai gantinya kawan Pak Su itu membuka plafon dapur itu yang tripleknya sudah sekarat, udah lapuk. Hampir putus asa loh Besti ini, ya nggak sih? Gimana nggak enaknya, sudahlah pulang pagi dari kerja malam ya kan, yang dicari nggak ketemu, aduh kesal banget kan. Ternyata ada satu kawan Pak Su yang mungkin dia punya daya cium yang kuat ya Besti ini, penghiduannya mungkin mantap ya Besti ini. Akhirnya dia bilang, kayaknya dari sinilah. Dan ternyata iya, dari tempat Uni menyimpan kardus-kardus itu, nah disitulah ditemukan bangkai tikusnya. Ya ampun, kalau tahu kayak gitu nggak perulah membuka plafonnya, nggak perulah Uni. Akhirnya kan Uni kerja tambahan juga jadinya. Dulu, kemudian nyuci piring, pel dulu, barulah bisa Uni masak. Sambil berkegiatan, disapa-sapa dulu ya. Hai, kalian baru pertama kali kesini Rizka. Channel ini berisi keseharian ibu rumah tangga. Bantu membangun channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan aktifkan bel notifikasinya. Terima kasih juga ditujukan kepada Besti nih, Besti Uni. Dukung terus Uni Rizka. Dan kalau kalian punya tab komunitas, tolonglah ya di-share lah video Uniko yo, biar jangkauannya makin luas. Terima kasih. Sebenarnya Uni tuh mau cuci piring loh Besti ini setelah ngepel lantai ya kan, tapi Uni mikir tanggung kali lah mau cuci piring, nanti kan mau masak juga. Ya akhirnya setelah lantainya agak kering sedikit, mulailah Uni masak. Yang dimasak kali ini simple lah, ikan bili. Ikan bili itu Besti ini ikan yang berasal dari Danau Singkara. Ikan bili ini didapatkan ketika Uni pulang kampung. Kalau beli di sini nggak ada lah Besti ini. Jadi setiap pulang kampung tuh seperti kalian tahu ya, Uni akan borong beberapa ikan kering. Nah itu tuh tahan lah untuk beberapa bulan ke depan.
ikan bili goreng cabai hijau dengan pare. Nah, kalau untuk sayurnya bayam merah, nanti tuh dikasih santan. Bumbu bayamnya simple, bawang merah, bawang putih, dan dikasih sedikit jahe. Uni tidak pakai kencur ya, karena Pak Su nggak suka lah besti ini. Nanti dikasih lah garam dan kaldu jamur. Mantap, bikin nambah nasi loh besti ini. Tapi mohon maaf ya, saat memberi garam dan kaldu jamurnya tidak terikor. Gak apa-apa lah, yang penting kan disebutkan ya kan besti ini. Hai Bestini, kalian lagi apa saat menonton video Uni ini? Kalau kalian lagi masak, yuk kita masak bareng. Kalau lagi beres-beres, ayolah beberes. Putar aja video Uni Rizka ini dengan volume besar, kemudian lanjutkan beberes. Pekerjaan selesai, video pun tertonton. Ya, kalau kalian lagi rebahan, silahkan aja. Yang penting nikmatilah video Uni dengan cara kalian masing-masing. Menggoreng ikan bili ini cuma sebentar aja Bestini. Kenapa? Karena ikan bili ini udah masak, kemudian dimasukkan cabai hijau. Nah, Uni tuh bagi cabai hijaunya jadi 2, dipisahkan 1 karena kalau Pak Su tuh makannya harus ada cabai katanya. Ya udahlah, ikuti aja mau Pak Su. Selesai makan siang, dilanjutkan dengan nyuci piring tadi Bestini. Sebanyak banyak piring yang bertumpuk, piring masak, kemudian piring yang udah bersih tapi kena jatuhan dari debu-debu di atas, kena jatuhan semen-semen. Kalian pasti bertanya kenapa sih dapur Uni di atasnya ada semen? Ternyata waktu memasang atapnya itu kan menggunakan asbes ya, kan asbesnya itu dengan semen, makanya asbesnya paripurna di atas, tidak geser-geser ketika hujan dan angin. Piring ini Bestini karena piringnya terlalu banyak jadi nggak ada tempat lagi kan, jadi Uni taruh lah tuh piring-piringnya di agak ke pinggir, tiba-tiba tersenggol dan pecah lah tuh piring. Ya mau gimana lagi ya Bestini, namanya juga pecah belah, ada yang pecah ada yang terbelah. Sayangnya Uni tidak bisa menampilkan adegan yang pecah itu. Kenapa ya? Karena Uni itu tidak menaruh tripodnya terlalu dekat. Malu pula lah Uni Besti ini nyuci piring disorot-sorot. Yo, karena tetangga Uni ada di rumah. Kalau mereka nggak di rumah, mungkinlah Uni dengan pedenya menaruh tripod di luar rumah. Tapi tak apalah, yang penting udah Uni ceritakan ya kejadiannya Besti ini. Video sederhana kegiatan ibu rumah tangga di dapur semi permanen yang minimalis ini. Banyak loh kekurangan Bestini. Kalian lihat aja sih di awal itu ya, Uni tuh agak kesal Bestini karena Uni sudah meyakinkan diri sendiri ngambil adegannya itu seluruh tubuh nampak, ternyata hanya separuh kepala Uni nggak nampak. Uni kola tua lah Bestini, padahal Uni di YouTube-nya belum bertahun-tahun, cuma karena sering dibawa ke sana kemari diangkat, akhirnya ya ketika lah mantap dipasangkan dikunci, tiba-tiba tripodnya turun, jadi nggak nampak lah kepala Uni. Ya mau gimana lagi ya, harap dimaklumi aja.
Kemudian kekurangan lainnya saat voice over, kok Uni belum lancar ya, Besti ini masih tersendat-sendat. Kekurangan lainnya apa Uni? Kekurangan lainnya cahayaannya yang berubah-ubah, mengunci fokus. Semoga kalian tetap enjoy menikmati video Uni Rizka ini. Oke Besti ini setuju? Terima kasih ya. Kembali ke cerita pencarian sumber bau di dapur semi permanen minimalis Uni Rizka. Kawan Pak Sutu datang jam 8 Besti ini. Mereka mencari sumber bau itu sampai jam 9. Sudah bongkar sana sini, ternyata tikusnya ditemukan tanpa harus bongkar. Nanti Uni lihatkan di mana tikusnya berada. Setelah piring selesai, dilanjutkanlah membersihkan kompor. Biasalah, kalian tahulah kalau ini bersihin kompor itu ndak afdol kalau tidak pakai sabun, kemudian dibilas. Ya begitulah kalau menurut Uni cara membersihkan kompor yang nyaman. Ya semuanya sih diserahkan kepada kalian ya. Video ini diambil pada hari Jumat pagi. Nah hari Jumat tuh Pak Su setelah masuk malam nanti ada nyambung ke shift sore ya. Insiden pencarian bangkai tikus tuh akhirnya jam 10 lah Pak Su tuh baru tidur. Belum lagi sholat Jumat. Pak Su pergi dengan mata masih nggak menahan kantuk loh bekerja. Selanjutnya adalah menyemprotkan detol. Detol gratis nih Besti ini kita gunakan lah ya. Kalian mau tahu dari mana Uni mendapatkan detol ini? Ada ya videonya di atas. Di sinilah Besti ini ditemukan bangkai tikus itu, ya ampun. Jadi kan kalau di sini baunya kadang di dapur itu keras, kadang di ruang depan itu juga keras baunya kan ya. Setelah menyemprotkan itu, selanjutnya yang Uni lakukan adalah mencuci sapu. Sapu dan pel inilah kotor Besti ini. Kegiatan terakhir yang dilakukan mengambil kain. Demikianlah kegiatan Uni Rizka di dapur semi permanennya, membersihkan dapur dan masak 2 menu. Terima kasih. Wassalamualaikum.